الفاتحة مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. سن كتب العلماء بحمد محمد بن محمد بالأحمد ومقام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر وإلى إمامنا جنيد محمد جنيد البغدادي وإلى سلطان الأولياء قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني وخليفة الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم السمان المد وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلمباين والشيخ محمد كشف الأنور والشيخ محمد سرواني عبدان بن رسمان شاعر والشيخ مربي الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب الشيخ مربي الشيخ محمد شكري أونس والشيخ عثمان إبراهيم جعفر عبد القادر حميد وإلى الشيخ عبد الراشد بن أبو الحسن مشايخ المعلمين ثم الحبيب علي بن حسن أحمد بهار والحبيب زين بسم أن الله تغشم بالرحمن ومن بركة وإلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi alhamdulillahirabbil alamin al-hadi ila siratil mustaqim al-qail wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadinil qail utlubul ilma walau bis-sin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'du. فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan jangan sampai masih, kalau masih kan ada kena ada lagi, mudah-mudahan kita senantiasa sampai menghembuskan napas terakhir kita selalu menuntut ilmu agama, karena termasuk pangkat yang tinggi di sisi Allah. Kita kadang mencari pangkat panglah rusak kena agama kita kalau mencari pangkat, cuma diangkat Allah Ta'ala pangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Kenapa diangkat derajat? Hidupnya jadi baik, otaknya jadi baik, muntungnya jadi baik, hatinya jadi baik, anggota tubuhnya jadi baik. Apakah ada diangkat Allah? Walaupun inya dianggap orang biasa aja, kada dianggap orang, tangan kada dicium orang, kalau inya pakai bolang disambati orang, biar apa aja. Yang penting tadi kita menuntut ilmu, dan orang menuntut ilmu itu pintar menempatkan sesuatu, dan inya punya punya pendirian, karena selalu berdasarkan ilmu. Nah, kalau orang hanya sekali dua kali aja menuntut ilmu, kada kawa kasihan. Kalau pangpian atau ulun kena pas paharatan belajar tasawuf asik di situ, ini paling hebat di situ aja kah? Banyak lagi aspek kehidupan ini, cara mencari duit yang benar, cara berpandir yang benar, cara berinteraksi dengan sesama muslim, dengan tetangga. Ya kalau tuh semua dipelajari. Cara berinteraksi dengan orang non muslim, cara berinteraksi dengan Allah Ta'ala yang bujur kayak apa, dengan Nabi kayak apa, dengan ulama kayak apa, dengan bini kayak apa, dengan anak kayak apa, dengan paman ding sanak abah, bibi ding sanak abah, ding sanak mama pulang ayo, dengan orang yang lebih tua, dengan mintuha, ayo, mintuha pertama, mintuha kedua, ketiga, dan keempat. Itu kalau bisa 4 mintuha. Nah ini kan perlu semuaan.
Makanya kita berniat sampai ke mati menuntut ilmu kada apa-apa. Nah, mengantisipasi sementara ini, mungkin karena kita pengusaha, pedagang, pejabat, apalagi pemimpin, ngalih kalau tuh menuntut ilmu waktunya sementara, ulun kan menyuruh selamanya sementara, tapi tetap sementara, artinya sementara kada menuntut ilmu karena sibuk. Tutupi kekurangan itu, sholawat banyaki, supaya sholawat tadi menempatkan. Tapi ini bukan menyuruh membaca sholawat, menyuruh meninggalkan ilmu, kada. Disuruh kita membaca sholawat supaya terbentuk berkat sholawat itu kita diberi Allah Ta'ala ilmu, atau berkat sholawat itu kita diarahkan ada aja waktunya karena kita bisa menyisihkan waktu untuk selalu menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmunya kurang harus kita yang menambah rasa takut kita, rasa ta'zim kita kepada agama ini, sehingga setelah kita menuntut ilmu tadi apa? Raditu billahi robba, aku ridho benar sekali Tuhanku Allah Ta'ala ini baik benar lawan aku, kada ada sedikit pun apa yang terjadi di dalam hidupku ini kesengsaraan, kesulitan, sekalinya lain dan sengsara, karenanya sudah tahu dengan Allah, aku ridho benar dengan Allah Ta'ala Tuhanku. Inya sudah belajar wabil islami dina, oh ternyata Islam ini aku kada menghina, guru-guruku melajari kada boleh menghina agama orang lain, kada boleh menghina penganut agama lain, sehingga inya ridho Islam jadi agamanya, senang benar inya, oh ternyata nangka ini pang jadi orang beragama Islam, inya paham, inya tahu. Kemudian ditambah lagi wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, sekalinya nabiku Nabi Muhammad dan rasulku, kada ada tandingnya setelah aku. Jadi aku ini kada kawa sedih lagi, kada ada jalur lagi. Kenapa? Nabiku Nabi Muhammad, agamaku agama Islam, Tuhanku Allah. Nah itu bacaan talqin tuh. Kalau pang kita kada bisa membaca kada hafal talqin, wahai Utuh bin Doyok misalnya, baca pianlah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, itu aja. Baca, kita melajari orang di bawah tuh, atau pian gembira aja dengan Allah Ta'ala, jadi Tuhan pian, terus agama Islam tuh agama pian, gembira pian, apalagi Nabi Muhammad Nabi pian, Rasul pian, sudahlah ulun tuntung talqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kayak itu saking anunya tuh, makanya jadi dianukan di Ratibul Haddad itu, ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam, itu 7 kali kalau itu. Wahai Tuhan, wahai Allah Ta'ala yang berisi kebesaran dan kemuliaan, amisna ala dinil Islam, matikan kami atas agama Islam. Nah serta, nah mempelajari berbagai macam aspek kehidupan itu, kada kawa setahun 2 tahun terus saja kita berniatai kita menuntut ilmu sampai ke mati. Umaja ngalihnya itu nafsu kita tuh yang berpandir tuh. Kalau nur ya, kalau cahaya petunjuk yang diberikan Allah Ta'ala kada pada gitu, alhamdulillah ya Allah, ulun tetap jangan sampai keindahan. Justru menuntut ilmu itu dianggapnya indah, jadi asyik. Nah jadi kalau ada yang membuat batin kita jadi kada tenang belajar ilmu agama, selama aku belajar ilmu agama nih, aku kada tapi rapi dengan bini. Selama belajar on sidin, biniku ku sia-siakan, tetap ku kada memadahkan sidin penyarikan pang, cuma selama ini sidin yang akan kada tapi melajari bagaimana menjalankan syariat agama secara bujur. Lawan kuitan aku sidin kada pernah membahas nang kayak apa cara taat dengan orang tua, sehingga kita yang belajar ini tetap aja juga kembali kepada habitatnya. Bertahun-tahun belajar di majelis taklim, kada ada perubahan lawan mama abahnya.
Berpuluh-puluh belajar di majelis taklim, kada ada perubahannya dengan sudut pandangnya dengan Allah Ta'ala. Imbah dapat musibah hamok, imbah dapat musibah kacau, imbah dapat musibah galau. Pian pengguru semuanya ya orang galau. Guru-guru anu nih yang bukan tingkat nang kayak abah guru sekumpul tuh kada ada anunya. Galau aisin cuma orang berilmu bisa membolehkan ada ini galau menyelajur. Buktinya ke dukun kemana kada lagi. Ada orang kalau galau sembahyangnya tengah malam menurut ba'adu dengan Allah Ta'ala ba'adu. Galau aja juga tetap. Cuma inya cepat kembali dan inya mengambil ilmu. Oh ya Allah, setelah inya sudah karenanya berilmu salah pang aku semalam tuh ternyata Allah Ta'ala memberi ini banyak hikmahnya. Nah kalau inya setengah menuntut ilmu pulang, kalau kayak itu aku minta air lagi jar musibah itu bungul inya berilmu banyak lalu kada mintanya. Cuma kalau ada inya siap itu pun kada merasa anggit inya, kada sempat sangkut tuh, kada sangkut. Artinya kayak ini, nah, ketika kita berbuat baik, beribadah, apa aja perbuatan baik di batin kita baik dengan orang, hati kita itu memandang orang semua baik. Terus gawian kita, awak kita bawa di tempat baik, terutama ibadah sembahyang misalnya, jamaah. Nah itu jangan sampai sangkut, artinya aku yang menggawi, kada bepadah Allah Ta'ala pang kita, kada bepadah Nabi pang kita. Ini semuanya karena keluasan rahmat Allah Ta'ala yang memberi taufik, yang memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku kawa beribadah, sehingga aku kawa melaksanakan ibadah-ibadah ini ya Allah. Kenapa? Nah sudut pandang itulah kenapa ini sampai terpikir, karena ilmunya banyak ini rancak berdengar. Nah, kalau ada lagi tuan guru pengarasan bilang salah aja orang terus, jangan dianu pengarasannya, ambil pendapat sidin yang karas tadi, ambil hikmahnya. Udah boleh itu jar, udah boleh itu haram tuh, haram berokok. Sidin berokok, haram kada berokok, haram berokok sidin. Nah ketegasan sidin itu kita ambil, yang sidin karas kepala jangan diambil. Ini ada juga kalau tuh orang, kenapa yuk? Itu juga akibat tadi tuh kurangnya pengetahuan agama. Nah oleh karena itu minta pulang kita yang mbah kita kawa berpandangan luas lah, itu kan orang jadi mengarasi orang itu menyalahkan orang karena kurangnya pengetahuan agama. Lalu kita yang kada pengarasan, berarti luaslah pengetahuan agama. Jangan berpandir kayak itu di hati, pembualan karena takabur kita. Jadi kayak apa? Aku bisa kada penyakit hatiku ini karena aku umpat guruku. Kayak itu aja, guruku kada kayak itu pang. Umpat Rasulullah kada pengarasan pang. Jadi pengarasan karena pengetahuannya sedikit. Tapi ikam kenapa bisa kayak itu? Karena aku umpat Nabi, berkat Nabi kada pernah sangkut di diri kita. Nabi yang berkat Nabi, karena Allah Ta'ala yang menolongi kita bisa kayak itu. Walau fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Amun ikam di antara Allah Ta'ala tuh mau unjuki ikam rahmat, tanda ikam diberi Allah Ta'ala rahmat, tanda ikam diberi Allah Ta'ala kasih sayang. Allah Ta'ala menyayangi ikam tuh, Allah Ta'ala menyayangi lain presiden, lain gubernur, lain wali kota, yang lain orang sugih. Ini orang yang maha sugih, yang sewaktu-waktu dalam hitungan detik kawa mencabut kesugihan yang ada, kawa mencabut ilmu ada. Sidin Allah Ta'ala ini yang sayang lawan kita. Nabi melihat kelakuan kita yang batin kita yang bagus, hati kita yang bagus. Kenapa jadi dapat rahmat tadi? Tandanya lintalahum, ikam bisa lamah limambut lawan orang. Siapa orang itu? Orang terdekat siapa? Bini, siapa lagi? Anak. Makanya pesan guru-guru kita,
bini minta maaf aja pang lah, mudahan ulun kawa ya Allah. Ini karena madahipian bini jangan sampai dipukuli, bini muntung baik-baik dengan bini. Kita kan kesalahannya kada seberapa menagur itu, terus kita menagur bini, apakah menagur karena hendak meluruskan inya marah, atau karena menagur karena emosi? Catat baik-baik. Ini sama-sama aja pang. Kalau kita menagur karena emosi, dilandasi marah itu dari Tuhan kah dari setan? Berarti setan kalau tuh. Tapi kalau marahnya dilandasi karena Allah, kada panas tuh di hati karena kasih sayang tuh dari Allah Ta'ala. Termasuk anak tuh. Kalau kata-kata kita kasar apa segala, minta maaf kita dah. Waktu emosi maklum tuh bisa sejam 2 jam itu emosi tuh hanya hilang marah. Nah setelah reda, salah pengakuan anak, jangan di hati aja, datangnya anak itu minta maaf, nak minta maaf benar abah nak lah, minta maaf benar tadi itu menyariki ikam, abah tersalah, sarik tadi itu abah, ampun maaf nak lah, kada ditempeleng anak di anu maginnya inya kasihan, ay maka ikam bertanggung jawab lawan inya, kada guru aja inya sok minum main bebinian, paksa orang ay jak kada kayak itu caranya. Maka di daerah-daerah yang fatal kada boleh, kasihan. Itu buah hati kita dikasih sayangi, seberapa kita memuliakan anak, segitu inya juga inya memuliakan kita. Begitu inya nak berbuat anu, walaupun inya kada kita anukan dengan Allah Ta'ala. Terbayang muha kita dulu, ya Allah abahku, kebayang inya. Ingat Nabi Yusuf alaihissalam, itu dilihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ketika Nabi Yusuf kada melakukan itu. Kenapa? Abah Sidin datang terbayang, sehingga kan coba buka di Mirahul Labid, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, itu nafsu Nabi Musa tuh dikeluarkan malayan sini, jadi terpelihara, memang maksum kan Nabi Yusuf alaihissalam. Abah Sidin datang. Kenapa Abah Sidin datang? Karena Abah Sidin itu memuliakan bareng dengan Nabi Yusuf. Nah kita muliakan ya anak kita. Ini gawiannya kada kekaro dikasih sayangnya tupang. Nah kasih sayang, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, amun ikam karas hati, membawa kada ada baiknya berarti anak disalahkan apa segala orang salahkan jadi kayak pajar ilmu guru kita madahkan, ya Allah bini ulun kasar banar lawan ulun, anak ulun mah akhlaknya kada ketulungan, ya Allah. Ibarat minum itu sudah begalon-galon sudah banyu tuan guru mawali apa segala, ya masih kayak itu. Ini ya Allah kada sepenuhnya salahinya, yakin ini lantaran salah ulun laluinya. Kenapa hikmahnya? Supaya kita jangan terlalu berpegang jangan terlalu kehidupan kita itu berpegang kepada makhluk keindahan dengan ini, lalu karena supaya jangan lalu diberi Allah Ta'ala anak nakal, tapi jangan minta anak nakal lawan anak bini nakal, lalu Allah Ta'ala akan supaya itu ambil hikmahnya, supaya kita mengadu kepada Allah karena kita selama ini jauh daripada Allah, supaya kita berparak lawan Allah Ta'ala, lalu hati kita mau tenang. Nah insya Allah anak tadi berubah juga baik. Kada minta tuh digenjot, kasih kisah sayangi anak kita. Apalagi dasar taat ibadah, apalagi seorang ulama anak tadi dimuliakan, kada boleh lagi memperlakukan sini, oh jangan kayak itu dengan anak ini, sudah ulama inya kada jopeng kita apa di hadapan orang guru si ini, misalnya anak kita guru Ahmad nyimpang kasianinya repot banget, mengios orang ke anaknya guru, ini anak ulun guru tolong doakan kayak itu kada usah, tapi yang dikekanjahkan orang Banjar, nah dikekanjahkan anak ulun, nah ini anak ulun guru tolong biar aja kada usah kita hormatinya, ya Allah nak tolong ambilkan tuh, nah jangan nak minta maaf abah kawai ambil, cuma tolong nak ambilkan itu, betolong lawan anak, minta reda nak lah kalau salah abah, tak pukulnya abah kita udah matinya abah aja minta maaf,
Nah kayak Pak aku kan kalau kekanakan dapat petunjuknya berpikir juga. Seberapa kita memuliakan kayak itu juga bebinian atau suami dengan istri seberapa inya memuliakan bininya sih tujuannya memuliakan. Amun hati sudah sangkal, lama kelamaan keluar di sini. Makanya laki-laki jangan terlalu mudah cuma talak, cerai, usianya karena dulu jangan menyesal karena talak 3 hendak membelikan. Nah apa kabar? Mesti kawin ke lain dulu bebiniannya ya kalau amun bebiniannya kawin non ulun kawin dia bininya kan kawin dulu yang talak 3 hanyar kawin lagi dengan boleh kan dicerai dulu digabung berkumpul dulu kada boleh dijanji bahwa karena sebulan cerai lah sebab ini talak 3 aku anak mengingat karena kayak itu terkawin non ulun biniannya mbah ujar lakinya kita beri kada aja ulun kada kawal lagi melepas beliau itu. Nah apa kabar jarak ada dosa mbak jadi kita ini kan hidup anak bahagia mulai dunia sampai akhirat. Makanya perlu ilmu agama jangan sampai lepas. Kita hargakan agama kita. Kalau ada hadis-hadis Nabi, kalau mendengar hadis Nabi, kalau pindah janggal jangan kita apalagi meremehkan. Jangan loh. Contoh ini mbahnya tontong sudah kita. 1, itu ada sudah ulun ceritakan di sini. Itu ada orang kerasukan jin menempel di awaknya. Kalau jin makhluk halusnya itu inya kawa merasuki orang yang kosong. 1, 2 bisa inya merasuki orang yang kada kosong tapi penghormatannya ke agama kada dianggapnya biasa aja agama, itu bisa jin masuk. Ya. Kalau roh kada kawa masuk. Itu jarano lain. Misalnya Syekh Muhammad Arsyad aku Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dustainya. Itu lain Syekh Muhammad Arsyad itu jin tuh. Tapi ini jar bisa mengumpati suara Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari suaranya. Atau kayak itu kita kan jauh waktu kita kada pernah mendengar suara Syekh Muhammad Arsyad secara nyata. Kayak ini aja sudah kerasukan guru sekumpul misalnya. Persis suaranya kayak guru sekumpul. Lain guru itu karena belum ditemukan keterangan bahwa dalam satu lembaga tubuh ini 2 roh kada kawa, 1 roh aja. Dan itu ditanyakan abah guru sekumpul bahari Sidin menanyakan kepada guru Syarwani. Guru Syarwani kan tabahur ilmunya melaut. Siapa jawaban Sidin? Selama ini belum pernah ditemukan. Tawaduknya Sidin tuh belum pernah ditemukan bahwa di satu lembaga awak ini 2 roh kada bisa. Jadi siapa roh bersangkutan aja roh ulun tuh Bang. Kalau roh guru pani, kalau ada masuk roh yang lain misalnya roh guru sekumpul inya orang mengaku. Ya kalau maka tapi jar itu kayak suaranya kayak abah guru sekumpul. Nah, berarti itu jin yang rancak melihat yang bisa meniru suara guru. Jin ini kan panjang umurnya, lalu masuk di situ. Kenapa? Itu bisa juga berupa hukuman bagi orang itu. Bisa juga hukuman. Jadi dustainya. Kalau orang belajar begitu hendak belajaran, mulai kita belajar ya sudah, mulai belajar. Di seikung media orang masuk akan roh siapa misalnya hendak belajar bab ini syekh siapa dimasukkan dustainya. Dan ulun ada orang Samarinda ulun sambat ngarannya Pajri orangnya pernahnya di luar di daerah Jawa Barat kah di mana ada orang belajar tentang kayak itu inya dapat giliran jadi medianya cek inya bepandir ulun nya kada deh kerasukan ulun naik bekesah barang ulun naik keram putihnya ada kayak itu. Jadi belajar ilmu ini yang normal aja, jangan sampai dibunguli orang. Nah kita kembali.
Lalu kita penghormatan terhadap agama ini, nah orang ini beramalan, wiridnya bagus. Kalau orang berwirid, oh bagus tuh penolak. Tapi ternyata orang ini kerasukan jin. Maka jin itu bertempat di kemaluannya. Minta maaf, ini bebinian di kemaluannya. Kenapa ini? Padahal ini amalan, amalan yang kadang mungkin jin itu bisa masuk amalan berjaga, termasuk ayat kursi dibacanya. Kadang mungkin. Tapi kenapa tetap masuk? Karena penghormatannya kepada syariat Nabi. Apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya? Maka ini kira-kira aja panglaulun lah, kira-kira aja inya masuk ke dalam WC batis kanan. Tapi ini jangan dijadikan jorang apa konklusi kah disimpulkan kada. Berbeda yang pian ulun aja, minta maaf, ulun aja biasa, bukan biasa, bisa pernah masuk batis kanan kita. Kayak ini kemungkinan besar orang ini masuk batis kanan itu misalnya di hadapan WC. Nah, misalnya di hadapan WC, inya sadar bahwa ilmu kalau menyuruh, ikam tahu kalau sudah ilmu menyuruh batis kiri, dikarasinya batis kanan. Kayak itu bisa lah dipahami kira-kira. Kalau kita misalnya nih WC, kita tahu sudah ilmunya, kada ada niat hendak masuk batis kiri, tiap hari kita kanan terus, tapi kada ada niat hendak masuk batis kiri, kira-kira itu menghina agama lah. Kadanya kasihan. Itu kalimpanan karena ada ini, kira-kira aja pang bebinian itu jadi, padahal amalannya luar biasa. Jadi jin bertempat di situ. Kenapa begitunya masuk WC? Tahu wainya bahwa WC itu masuknya batis kiri, basang hajainya batis kanan, dan sadar itu kada model biasa dianggap, kayak itu aja sudah dianggapnya biasa, walaupun itu hukumnya sunat ya. Kalau hukumnya sunat kada dilaksanakan, itu kalau sunat kada dilaksanakan hukumnya kada berdosa. Tapi kalau di hati kita meremehkan sunnah itu yang berbahaya. Kita nih, karena kita ini kan terperhatikan kalau masuk kena batis kanan, isu waya-waya dalam seminggu itu 3 kali aja pernah masuk batis kiri aja, tapi kada ada niat masuk batis kanan itu atau istilah inya kada ingat, dan niat pertama kada ada untuk meremehkan itu aman, insya Allah. Bukan aman pang, artinya kada sampai akan kayak orang tadi tuh meremehkan. Nah, sehingga besarang si jin tadi di situ. Itu contoh satu. Karena contoh dua ini. Contoh dua. Nabi selalu menyuruh yang kanan ya kalau. Apalagi berbismillah kak. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat aja berbismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dituangin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mambil di kanan lagi. Nah. Tahunya memang serba yang baik kalau minum Bismillahirrahmanirrahim. Saking orang bahari ya, kalau tangan kiri kalau ini tangan kanan kalau makan nyerigat ya kalau tuh. Lalu tangan kiri tetap tangan kiri sekarang membantu di anaknya ya, tetap kanan kalau ya kan. Nah, jadi kekuatan kanan nah orang bahari kalau ada jari itu. Nah, ini memodif hukum tadi artinya orang menghormati bahwa inya ingat selalu kanan menganan. Nah, bismillah. Lalu kita berkisah tentang kanan. Pian misalnya hanya mendengar kanan dalam keadaan, lalu pian kan karena kebiasaan kita kiri misalnya, lalu pian kada sengaja minum kiri hanya dikisah itu kada apa-apa. Tapi amunnya sadar, ini orang hanya berkisah tentang minum, ini kan gampangnya kalau sadar bahwa mesti kanan, lalu inya istilah besang haja dan hanya mendengar tadi tentang minum harus pakai tangan kanan, lalu inya istilah besang haja mambil kiri. Nah, kada tahu, mudahan Allah Ta'ala beri petunjuk aja orang kayak itu. Hati-hati loh kayak itu. Nah, kayak itu hukumnya sunat, tapi
Itu kalau kita kadang pamajalah kita kayak Paulus menjelaskan, kadang meremehkan apa yang ada perintah itu yang sunnah, apalagi yang wajib. Nangka itu caranya hidup mulia di dalam menjalankan perintah agama. Nah, termasuk di sini itu contoh. Dulu pernah kawal ulun, mungkin karenanya kawal kan. Habib orangnya minta maaf lah. Habib lagi orangnya, ulun tagor, kawal, tapi kawal. Kebetulan apakah masalah itu masalah ujar ulun bipai ternyata nabi itu ya apa istilah bahasa Arabnya itu, nabi itu selalu kanan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang baik, termasuk minum kanan. Kada sampai setengah menit langsung di hadapan ulun si Habib tadi minum istilah kiri, langsung ulun emosi itu. Biar aja ya Allah ulun dan emosi. Beb, pian biar Habib ingat loh Beb, pian bukan persoalan ulun. Bukan masalah pian ini kayak itu, bukan masalah pian mau ulun. Walaupun kita biasa bermain-main, untuk ini jangan Beb. Jangan kita kada persoalannya ini datu pian. Kalau pina pian, kalau pina apa-apa jangan kayak itu. Kada pantas pian caranya kayak itu. Nah, ini masalah persoalan agama. Perlu kita ditagur kada insya Allah kalau kita menagur dengan hati yang itu tak kunci orang tuh. Tapi kalau kita menagur hak, ini kan hak. Ampun Nabi diremehkan kada boleh. Itu bukan pribadi ulun ini karena akan seharusnya pian memuliakan, seharusnya pian mendukung apa yang kita kan hanya berkesah-kesah santai aja, tapi pian main-main jangan. Masalah agama jangan dimain-main akan. Beristilah kiri. Jangan. Diam 1000 bahasa. Biasa jangan ulun aja rancak di hadapan sini bati lanjong ulun bila kiburinnya tahu bagayaan. Cuma rupanya takkan nasirin pas bagayaan di situ. Nah, paham kan artinya kawal banar itu. Kawal banar kada tersinggungnya. Ini agama kita jaga benar. Contoh lagi satu yang terjadi tentang di sini, habis itu tuntung sudah. Kita menjaga kehormatan agama kita ini. Sami'a ba'du ahlil hadis. Ini kemarin pada beberapa sebelum Ramadan ini dibacakan. Kita mengulang kali hubungannya dengan ini. Sami'a ba'du ahlil hadis ma yurwa fil hadisis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam min qawlihi. Mendengar seorang ahli hadis, pakar hadis, ahli hadis ini, seorang ahli hadis mendengar satu hadis yang diriwayatkan dalam hadis sahih ya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Ujar Nabi kita, nah, apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam tidak takut jika Allah merubah kepalanya dengan kepala keledai? Ini hadis Nabi. Jadi Nabi ini bepada hadisnya. Orang tuh yang sembahyang beimaman jadi makmum di belakang, lalu inya mengangkat kepalanya, imam belum Allahu Akbar, inya badahulu daripada imam. Inya kan badahulu daripada imam satu, walaupun tidak membatalkan sembahyang, cuma itu dilarang, makruh banar. Sembahyangnya sah asal jangan 2 rukun badahulu daripada imam. Tapi ini mendahului. Cuma Nabi ada memadahkan apakah ada takut orang yang badahulu daripada imam mengangkat kepalanya, kalau pina Allah Ta'ala ubah kepalanya jadi keledai. Hadis ini dibacakan oleh orang yang membaca hadis. Kebetulan si ahli ulun aja si kadawani ulun menyambat si ahli hadis kan nang kayak si kance, walaupun inya di sini. Kebetulan orang yang ahli hadis ini mendengar hadis itu, mendengar wa kana yataharra rafa'a ra'si qabla al-imam. Lalu inya orang tersebut tadi
rancak mengangkat kepalanya sebelum imam dan menganggap itu tidak akan terjadi. Di batinnya itu nah, apa yang dikatakan Nabi kada bakalan juga di hatinya. Biar aja dahului imam. Padahal ini orangnya ahli hadis. Dan ini mendengar tentang hadis sahih tadi. Bahwa kalau pina mengangkat kepala sebelum imam, kalau pina jadi keledai. Lalu si ahli hadis tadi, istilah basang haja rancak sebelum imam sami Allahu liman hamidahnya badaholo. Dan ini menganggap di batinnya itu, menganggap kada mungkin juga terjadi keledai mohako. Kayak itu tuh kisah orang ini. Ini kan ahli hadis. Diremehkan minta aja sudah. Wa kana yastab'idu zalika wa annahu la yakun. Nah itu. Ini anggap nonsen, menganggap jauh aja itu dan kada bakalan terjadi. Ra'su dzalika rajuli ra'sa himarin. Sekalinya kemudian terjadilah, berubahlah kepala si yang tadi, si laki-laki yang ahli hadis tadi itu, yang menganggap kada bakalan terjadi juga terjadi, berubah kepalanya jadi keledai. Wa kana yuhaddisu talibina min wara'il hijabin walam ya'lam ahadun lima waqa' lahu. Karena si din ini pengajar, masih mengajar, lalu muridnya disuruhlah mengajar di balik tirai. Artinya sampaikan melalui binikah, melalui siapakah, untuk belajaran sementara ini melalui tirai aja. Ini mendengar di luar. Bingung bubuan murid ini. Napa yang terjadi nih? Min wara'i hijabin walam ya'lam ahadul lima waqa'. Kada tahu seseorang apa yang terjadi sehingga alasannya apa sehingga si dini mengajar di balik dinding yang dilajari sama-sama lelakian juga. Heran ya kan? Falam makana zatu yaumin talaba minhu ba'du man yatlu minhu al-hadisa ay yurihi wajahahu wa Allah alaihi fi dzalika. Nah, pada suatu hari ada beberapa murid yang meminta kepadanya agar menampakkan wajahnya dan memaksanya hingga ia menampakkan wajah dan menceritakan kena musibahnya itu tadi. Lalu ya murid tolong pang guru ya nampak akan wajah pian, dipaksanya benar, minta benar. Falamma ayyura wajahu wa Allah alaihi fi dzalika hatta arahu iyahu, sehingga inya melihat gurunya tadi. Ambatu akhbaru bimakana minhum min su'il adabi ma'asyari'. Itu lalu dikisahkannya. Akhirnya muridnya itu salah satunya melihat muhanya jadi keledai bujuran. Lalu ia mengesahkan ini kejadiannya nih murid kue siapa ngarannya misalnya tuh ini karena adabku kada baik, akhlak kada senonoh ma'asyari' ini dengan asyari' itu orang yang membawa syariat dengan Nabi. Aku kada beradab dengan Nabi alladzi urisa zalikal ibtila, yang akibatnya aku mendapatkan kejelekan, mendapatkan bala nang kayane gara-gara kada beradab dengan Nabi. Wallahu alam, kisahnya sampai di situ. Apa kata bulikmu hanya tahu. Mungkin kalau sekarang ini kada berubah, kalau lah kada berubah jadi himar, kada apa-apa aja si anu tuh Pak, kada berubah, cuma kelakuannya iya benar, kelakuannya, hatinya, ahlaknya karena apa? Kada memuliakan Nabi. Oh ternyata ta'zim dengan Nabi, ta'zim dengan syariat yang dibawa Nabi. Agama kita nih kita muliakan benar. Makanya di ta'lim muta'allim itu nah diajarkan benar adab, cara dengan kitab, maandak kitab, diandak bujur-bujur. Nah ini yang bahasa Indonesia, ini yang bahasa Arabnya kadamaan beda-beda kan, pang ilmu baratan kan sama-sama ilmu agama, cuma bahasa Arabnya kan otomatis kok batiuk di sini semuanya kalau hadisnya anda kayak di atas maturnya
andai kata ini hadis, ini Quran, Quran di atas, andaknya aja baturan, bercium pulang memuliakan, kada disuruh bang, kada ada syariat langsung menyuruh, cuma kita adab kita pakai adab dibukakan Allah Ta'ala aja ilmu nang kayak itu kada minta tuh. Karena apa? Karena ini hibah dengan ilmu Nabi berataan nah di sini juga aku melalui wasilah ini nah aku jadi orang baik, kehidupanku tambah berparak dengan Tuhan. Lalu nah di andaknya bujur-bujur baandak di rumah, kalau pina berdebu dibersihkannya, dimuliakannya dari segi perlakuannya itu, apalagi Quran. Termasuk bukan itu aja, ajarannya di dalam itu kada kau menggawi, ayo kada menyuruh pang meninggalkan, kada kamu cuma inyak kada meninggalkan penghormatan ya. Bujur tuh jar Nabi itu karena hadisnya hadis sohe, aku itu tuh bujur tuh lalunya kada ya kan, tapi aku masih melanggar pang, mudahan aku pang jahat banget pang aku ini. Nah itu bagus, kada bagus pak, artinya ibarat maaf itu terbuka benar bagi orang itu. Amun sudah diremehkannya ajaran Nabi ya, diremehkan bah sudah selesai. Jadi kayak ini ujar Syekh Nawawi, seberapa banyak orang itu perkataannya berramian masalah agama itu, berketawaan masalah agama. Ketawaan ini maksudnya bukan yang belucu, yang masalah agama dijadikannya bahan lelucon, dijadikannya lalunya berketawaan, kada terasa tuhnya telah keluar daripada agama Islam. Biar aja ya kita gawe aja berzina apa segala dibanyaki aja supaya malaikat tuh mahimpat sakit hati, malaikat saking sariknya mahimpat kelewatan ke surga tuh hanya ketawaan itu bahannya itu nah, hanya diulah ketawaan. Nah itu yang kada boleh. Kalau pina ya, kalau pina aku diparah-parahkan aja jangan menunggu malaikat lengah hanya aku belum cesit. Jangan itu lain cari mahala biu aja. Mahala biu apa kasih itu bakasa janda burit ganda kah janda apa kasih, asal jangan agama dijadikan lelucon. Jangan jangan. Dan kita juga jangan berdiam memang ada orang berlelucu itu, karena kita tunggu giliran berlelucu juga. Dinasihat pang karena kau dinasihat orang banyak jadi gaduh kena ya, dan ini bisa berjauh karena orang itu masih sasaran kita supayanya mau berkurang-kurang. Misalnya ahli zina lalu digegayakannya berzina itu, aku jadinya biasa mengantarkan orang apa segala, kan biasa kita sama-sama menyenangkannya, senang kita senang, nah kita gawi kita biasa sama-sama menyenangkan, itu tuh lain dosa. Sudah menganggap remeh jangan bujur itu kita mujurkan, jangan berdiam aja kita ketawa sudah, sudah, jangan dimain-mainakan masalah agama ini. Karena apa? Di situ ada hukum Allah Ta'ala, di situ ada Nabi kita yang kita muliakan. Kayak apa? Supaya kita agama ini, menjalankan agama ini bujur-bujur beberkah zahiran wa batinan, zahir dan batin. Nah, jadi banyaknya dosa orang itu macam-macam gawian lah, judi, berzina, narkoba, macam-macam gawiannya. Jadi kafir lainnya kada, pasik, pendosa ganal tuh, tapi kada sampai kafir, masih di bawah. Jadi kekafiran itu dosa maksiat yang paling ganal tuh kafir. Nah, tapi orang itu bisa jadi kafir karenanya meremehkan. Harusnya puasa, itu puasa orang Arab aja itu kada wajib juga tuh. Jangan bapak sembahyang jar kada jadi duit juga. Itu bisa mengakibatkan orang tuh keluar daripada agama Islam. Murtad qauli ngarannya, murtad qauli.
Dan ini jarang dibahas di kitab-kitab kontemporer sekarang ini. Itu biasanya kitab-kitab era Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Buktinya buka Tuhfatul Rogibin tentang permasalahan ini. Jadinya kedua nih, dan kita orang Banjar kan banyak aja mahalabio tuh banyak. Kenapanya sampai mahalabio? Gara-garanya kan tapi belajar agama. Ya mahalabio, yang dihalabio kan masalah agama, jangan jangan kita jaga benar simbol-simbol agama, kita jaga benar kekafiran. Jadi orang bisa berdampak kafir itu karena inya meninggalkan penghormatannya terhadap agamanya. Kita jaga agama kita ini. Nah, sudah kembali lagi, semua itu kita bersihkan, kita ikat, kita rapikan dengan tetap konsisten membaca salawat muntung kita kepada Nabi. Batin kita jangan sampai berpisah dengan Nabi. Insya Allah tuh terarah aja. Andai kata pun ulun misalnya membaca kisahnya kan pian anggap guru ulun malajar di sini. Andai kata penyampaian ulun ini ada hawa nafsu umpat, walaupun bujur, kitabnya bujur, bacanya bujur, tapi nafsu ulun menjelaskan. Nafsu ulun menjelaskan, pian dapat dia tuh pelanjakan apa kada mau masuk, tapi karena pian membaca salawat dengan Nabi, salawat itu yang menangkap akan ilmunya, ilmu yang dari kitabnya, bukan dari penjelasan ulun yang salah itu. Kenapa? Karena pian membaca salawat. Salawat Nabi itu ajaib, kada ada tandingnya sudah. Pintu ilmu, pintu rezeki, pintu menuju Allah Ta'ala, pintu makrifat, pintu segalanya. Salawat kepada Nabi, salawatnya maknanya yaitu kada berpisah dengan Nabi. Maknanya lagi bahwa apa yang kita lakukan tuh asal kita ingat semua ini berkah Nabi, bukan karena kehebatanku, insya Allah selamat kita beratan. Jadi kita latih muntung kita sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai lepas. Nah, ada jenderal polisi aja, lah ada ketemu jenderal polisi, udah meliti bertasbih terus, ini tasbihnya, ada tasbih cuntanan di sini. Nah, ini tasbih hasil menyuntan dari rumah Pak Epi bawa buli. Kada ingat ya bawa nurun bawakannya. Selalu baca jenderal. Maka keganangan ulun guru bahari di keraton ke waktu itu di ulun ini menyambat-nyambat guru lah, jangan dipadahkan ulun murid guru yang berhadapan guru. Ulun mendengar kasihan di luar aja, sidin di dalam, ulun sidin di rumah, ulun di luar kayak orang banyak juga, cuma mendengar waktu itu. Udah sidin, setiap angkatan tuh ada walinya itu. Teganang ulun, ini si jenderal ini, Rasulullah Muhammad sallallahu, apakah dibaca? Cuma salawat sekali dipandiri tentang salawat, tentang nur Nabi, pahaminya. Oh, berarti salawat tuh kada terpisah nih. Mungkin apa aja pasti dia pakaian baju jenderal itu, pakaian baju dinas, kada sidin pintar aja kalau leh. Artinya pas dinas dimasukkan aja, cuma kada pernah terpisah dari kantong sidin tasbih itu. Nabi aja diganang sidin, nah mana jenderal, mana nah wali. Jadi ketika kita menyambat Nabi tuh otomatis mengingat Allah Ta'ala. Seberapa banyak kita menyebut Nabi, segitu juga kita mengingat Allah Ta'ala. Dihitung ainullah yang kita ingat, Allah Ta'alanya yang kita ingat. Hakikatnya begitu kita menyebut nama Nabi, itu sama menyebut zikir kepada Allah. Kenapa jar kayak itu? Karena Allah Ta'ala memang menyuruh kayak itu. Jadi jangan kita pisahi Nabi, ya, berkah Nabi beratan kita ini. Nah, itu aja yang dapat sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Mudahan berkah kita berataan, anak cucu kita, mudahan kita diberi Allah Ta'ala hati-hati, batin-batin, kolbu uja orang, nah, batin yang bagus, batin yang ridho dengan Allah Ta'ala, batin yang ikhlas dengan Allah Ta'ala. Apa yang diberi Allah Ta'ala berupa harta, berupa ilmu, berupa kedudukan, kada kayak orang kasihan ridho ini. Yang penting kita di hati kita kada pernah hendak berniat melanggar perintah Allah, kada hendak di hati kada ada hendak berniat kada mau menggawi perintah Allah, kada ada hendak berniat melanggar larangan Allah Ta'ala, kada ada hendak berniat di situ. Walaupun kita kada pernah merasa bahwa kita ini orang yang menggawi perintah Allah,
atau walaupun kita ini masih terlanggar yang dilarang Allah Ta'ala, cuma kita memuliakan banget, lalu kita merasa sedih, merasa ya mau tertangis tuh di hadapan Allah Ta'ala, terenyuh hati kita, ya Allah tolong bara ulun nih lah, jangan pintar pendir aja, mudahan kau menggaul kita minta, mudahan anak cucu kita beratan kayak itu, sehingga kehidupan di dunia ini nyaman kita, mudah-mudahan juga berduit nah banyak, sugih lahir dan batin, agar kita jangan jadi orang cengeng cemen ya terhadap kehidupan ini, karena biar kayak apa, dunia ini darul balwa, negeri dimana kita diuji terus. Nah ujian itu seakan-akan kadada, kenapa? Karena batin kita kuat dengan Nabi, kada pernah terpisah dengan Nabi ya. Nabi mulai halus, abah sudah kadada gawian sidin baanon apa itu mengembala kambing ya, kalau tuh imbah itu mama sidin lagi, kenapa yuk? Supaya Allah Ta'ala kada mau Nabi itu hatinya ke lain, supaya Nabi itu ke aku aja. Nah, mudahan kita kayak itu, kita kemana? Ke Allah Ta'ala aja. Kalau kita umatnya ke Nabi aja, ke Allah Ta'ala pang nyata Allah Ta'ala itu berkat Nabi ya, kalau tuh Nabi dulu ke Nabi tangganya menuju Allah Ta'ala. Nah mudah-mudahan karena ini sering diulang supaya jangan salah paham kita ya tentang kayak apa, aku bingung jar ketika aku jadi ke Nabi terus lah, karena kayak itu puncaknya kan ke Allah Ta'ala, cuma Allah Ta'ala selalu melalui Muhammad itu hijab yang membawa berkah, sebab mengkada dindingnya Muhammad ikam hancur menemui aku, jadi melalui Nabi kita. Makanya coba pian rasakan amun batin kita kada lepas dengan Nabi, muntung kita kada pernah lepas dengan Nabi Muhammad, awal salawat aja terus, insya Allah aman dan aman. Ditambah tadi ilmu artinya penghormatan terhadap agama kita, muliakan. Contohnya masuk WC, contohnya sembahyang tadi yang badahulu ya, meremehkan badatan itu. Kalau contohnya yang tadi itu nyata-nyata kanan Nabi beristilahnya kiri, itu halnya kan kalau menghormati. Kalau pina dapat nah ada numpang, kada boleh kita malukan. Itu aja, mudahan selamatan kita berataan sugih dunia akhirat, dikabulkan hajat kita berataan, hajat mulai hajat dunia sampai akhirat, diberikan bahagia menikmati, bahagia berkeluarga, bahagia bisi anak, bahagia bisi bini, bahagia bisi harta. Dalam artian bahagianya itu adalah sa'adati dunia wal akhirah, kebahagiaan mulai dunia yang berdasarkan landasan agama Nabi, di akhirat kita selamat bahagia juga bertemu dan berkumpul pulang dengan Nabi kita. Ini dulu, minta ampun maaf atas segala kekurangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. استعينوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق نور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم.